Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa tetap melanjutkan kajian tafsir subuh kita. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita senantiasa diberkahi dan sukses dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing. Salawat salam tetap terimbah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedang berada di Novotel Surabaya. Karena ada pelaksanaan muktamar dua IKWNSA dan saya ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang terpilih menjadi Ketua Umum IKWNSA periode 2026 dan 4 tahun berikutnya. Semoga amanah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada Quran surah As-Su'ara, ayat yang kemarin sudah kita bahas di terakhir ayat 28. Kita lanjutkan 29, 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Sadaqallahul azim. Qala dia Fir'aun berkata, la in sungguh jika ittakhadta engkau menjadikan sesembahan ilahan, Tuhan sesembahan, ghairi selain aku, la aj'alannaka yakti teman-teman datiake ingsun ing sira, pasti aku akan menjadikan kamu masuk min dari golongan al-masjunin, orang-orang yang di dalam penjara. Qala dia Musa berkata, awalau adakah jikalau ji'tuka aku tunjukkan kepadamu Fir'aun bisyai'in terhadap sesuatu mubinun yang nyata. Qala dia Fir'aun berkata, fa'ti tunjukkanlah bihi sesuatu bukti yang nyata itu, in jika kunta engkau ada wahai Musa min dari golongan as-shadiqin, orang-orang yang benar. Fa'alqa maka dia Musa melemparkan asahu tongkatnya Musa. Fa'idha maka tiba-tiba ia tongkat itu subbanun menjadi ular besar, mubinun yang nyata sebenarnya. Ayat 29 ya. Pharaoh said, if you choose an ilah, God, other than me, I will certainly put you among the treasures. Moses said, even if I bring you something manifest and convincing. Pharaoh said, bring it forth then, if you are of the truthful. So Musa threw his stick, and behold, it was a serpent manifest. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini lanjutan daripada dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Saat itu lanjutan daripada penjelasan yang kemarin kita lihat bersama
di ayat 29 ini, ketika Nabi Musa kemarin menyampaikan bahwa ada Tuhan yang ada masyriqi wal maghrib, Tuhannya timur dan barat, ana rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi. Maka kemudian Firaun berkata, sekarang gini aja, seandainya kamu menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan kamu ke dalam penjara. Kamu kalau masih menyembah apa yang kau sembah itu, akan aku penjarakan kamu, gitu. Ini ya tentu sebagai informasi sekaligus ancaman Firaun kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak kemudian mengelak atau apa, tapi mencoba untuk memberikan satu tawaran bahwa aku mempunyai bukti, ya. Bagaimana sekiranya seandainya aku tunjukkan kepadamu Fir'aun suatu bukti yang nyata yang bisa menjadi hujah, yang menjadi sebagai bahan pembelaan bahwa saya memang seorang Rasul yang diutus oleh Tuhan seluruh sekalian alam, bahwa saya adalah utusan atau Rasul yang diperintah oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Maka Fir'aun berkata, qala fa'ti bi in kunta minas shadiqin. Silakan, ya, datangkanlah apabila engkau menjadi orang-orang yang benar. Kalau perkataanmu benar, silakan. Apa coba? Apa yang bisa kau tunjukkan kepadaku dan juga kepada semua para pembesarnya Fir'aun saat itu dan para penasihatnya. Maka dengan azan atas izin Allah Subhanahu wa taala, fa'alqa 'asahu fa'idha yasbanun mubin, sebagaimana perintah Allah sebelumnya, atas perintah Allah bahwa untuk menunjukkan bukti mukjizat yang Nabi Musa punya, maka kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun dan para pembesarnya. Fa'idha wa thubbanun mubin, maka kemudian tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Saudaraku, teman-teman santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat itu tidak bisa diminta, tapi atas dasar perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi pada Nabi Musa, kenapa dari saat itu kok diberi tongkat dan berupa ular? Yang namanya mukjizat itu adalah ijaz, mengalahkan. Karena saat itu orang yang paling dianggap berkuasa, yang berpengaruh adalah para tukang sihir yang bisa merubah segala sesuatu. Ya, yang sebelumnya kita bahas besok di beberapa surat ayat Al-Quran. Mereka melemparkan punya sesuatu, yaitu berupa tali-tali yang dilemparkan dan berupa ular-ular kecil, sehingga Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Musa berupa ular yang besar yang bisa mengalahkan semua ular-ular kecil yang ada saat itu, milik dari para tukang sihir, miliknya pembantu, pembesar dan pengawal dari Fir'aun tersebut. Dan begitu terkejutnya, kita akan lanjutkan besok insyaallah bagaimana reaksi daripada Fir'aun atas mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Demikian, dan iktibar beberapa tafsir yang dari takwil yang bisa kita ambil di sini, bagaimana komunikasi antara Nabi Musa dan Fir'aun yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semuanya, agar kita berdialog dengan baik, bisa melakukan tanya jawab dan tidak tapi mujadalah
dan wajadilhum billati ya ahsan. Dan terakhir bisa menunjukkan hujah bukti yang nyata atas apa yang kita bawa, baik itu berupa perkataan, berupa perbuatan dan lain sebagainya, yang bisa menunjukkan bahwa kita lebih unggul daripada orang yang akan kita tuju sebagai objek daripada seruan kita. Dan ini yang harus kita persiapkan bersama, bagaimana kita mempunyai sikap, perilaku, ucapan, tindakan yang bisa menjadi bukti bahwa kita memang lebih baik dari orang yang akan kita ajak. Demikian yang bisa disampaikan. Jam berapa? Terima kasih atas segala perhatiannya. Jam 6:10. Masih ada waktu sebenarnya. Di situ ada siapa saja yang melambaikan? Ada 20 penonton. Oke. 20 penonton, ada Pak Sukatno, Pak Ahmad Santri Islam Batam. Oke. Semuanya matur nuwun atas perhatiannya. Jamaah bismillah. Biasanya komentarnya bismillah saja. Ada yang lekman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Yang lainnya bismillah. Ada enggak yang lain nggih? Tambah. Memang bismillah itu kunci surga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu kunci surga. Yang melambai itu kan putih. Yang ada melambai putih itu melambai di tombol yang putih. Pak Zainuri ya. Nah, sama kono ini. Sama tekan dari atas ke bawah. Semua. Oke. Tolong bisa ditambahi komentar. Ada pertanyaan misalnya, ada bahwa membuat kesimpulan misalnya, atau justru koreksi dari apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya di hari Sabtu yang penuh berkah ini. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin muqarrabin awwalin salihin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma waffiq laqwamit thoriq sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.